Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melisa Partikasari. Saya merupakan mahasiswa PPG BKA gelombang 2 tahun 2024 Universitas Sriwijaya. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi topik 1.4 demonstrasi kontekstual dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Ratu Ilma Indra Putri MSI. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan juga teman-teman anggota kelompok saya. Yang pertama, itu ada Ade Indasari, yang kedua ada Alzafira Nadia, yang ketiga ada Suyanti, dan yang keempat itu diri saya sendiri yaitu Melisa Partikasari. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan suatu metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan pola pikirnya, minatnya, bakatnya, serta profil peserta didik yang berbeda-beda. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya seorang guru itu setiap harinya menghadapi keberagaman peserta didik, mulai dari keberagaman dari minatnya, bakatnya, serta kesiapan belajar peserta didik itu sendiri. Nah, maka dari itu pentingnya pembelajaran berdiferensiasi ini diterapkan oleh guru agar dapat menyesuaikan pembelajaran siswa dengan materi yang diajarkan di dalam kelas. Unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, konten. Dalam hal ini, guru melakukan modifikasi pada materi yang diajarkan dengan memperhatikan kebutuhan siswa. Yang kedua, proses. Dalam hal ini, siswa mendapatkan informasi tentang pembelajaran dan cara belajar yang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, produk. Produk merupakan hasil dari tugas pembelajaran yang menunjukkan kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahamannya. Yang keempat, lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, pribadi, sosial, dan struktur fisik kelas. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Kedua, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel, misalnya secara mandiri atau berkelompok. Yang ketiga, evaluasi perkembangan belajar peserta didik ke dalam kurikulum. Keempat, pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Selanjutnya yaitu ada contoh keberagaman pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama yaitu ada keberagaman budaya, di mana setiap peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, yang beraneka ragam seperti adat istiadat, bahasa, agama, makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu keberagaman suku bangsa, dapat membuat peserta didik belajar tentang keberagaman dan menerima perbedaan. Yang ketiga yaitu ada keberagaman gender, di mana di sini peserta didik dapat belajar untuk saling menghargai perbedaan gender dalam lingkungan sekolah, yaitu di sekolah itu tentunya ada gender perempuan dan gender laki-laki. Yang selanjutnya yaitu ada keberagaman bahasa, biasanya ditemukan dalam percakapan peserta didik yang digunakan dalam kegiatan atau pelajaran bahasa daerah. Yang terakhir yaitu ada kondisi fisik. Di sini contohnya seperti tinggi badan, berat badan, warna kulit, dan lain sebagainya. Ada 4 teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu ada teori sistem ekologi, di mana di sini siswa mempunyai lingkungan yang berbeda antara satu individu dengan individu yang lainnya. Yang kedua yaitu ada teori multiple intelligence, di mana di sini kecerdasan majemuk, ada 8 bentuk kecerdasan, memiliki komponen inti dan ciri-ciri yang berbeda pula. Setiap anak tentunya juga memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, tidak hanya diukur dengan tes IQ saja. Yang ketiga yaitu ada Zone of Proximal Development atau ZPD, di mana di sini zona antara tingkat perkembangan aktual dan juga perkembangan potensial. Yang terakhir yaitu ada learning modalitas, di mana biasanya dikenal sebagai
olfak atau visual, auditory, dan kinestetik. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Tentukan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini. Tujuan harus spesifik, dapat diukur, dan relevan dengan kurikulum. Yang kedua yaitu mengenali siswa. Lakukan penilaian awal untuk memahami kemampuan, minat, dan kebutuhan siswa. Ini dapat dilakukan melalui tes awal seperti observasi ataupun survei. Yang ketiga yaitu mengembangkan rencana pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu konten. Menawarkan variasi dalam materi yang diajarkan. Yang kedua, proses. Mengubah cara siswa belajar seperti melalui proyek, diskusi, ataupun eksperimen. Yang terakhir yaitu produk, mengizinkan siswa untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang berbeda-beda. Menggunakan strategi diferensiasi. Dalam hal ini, diferensiasi dapat diterapkan pada siswa dengan strategi berikut, yaitu diferensiasi konten. Dalam hal ini, guru dapat menawarkan variasi dalam materi yang diajarkan. Contohnya adalah siswa yang lebih cepat dapat melanjutkan ke materi yang lebih sulit, sementara siswa membutuhkan waktu lebih lama dalam mengerjakan suatu materi dapat diberikan bantuan tambahan. Lalu, untuk diferensiasi proses, yakni guru dapat memberikan pilihan dalam cara belajar. Contohnya adalah siswa dapat memilih antara belajar secara individu, secara berkelompok, ataupun dengan media online. Yang terakhir yaitu diferensiasi produk, yakni guru dapat mengizinkan siswa untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya adalah mereka dapat membuat laporan tulisan, video, atau presentasi. Poin kelima yakni mengadakan evaluasi dan umpan balik. Dalam hal ini, dapat dilakukan evaluasi secara teratur untuk memantau kemajuan siswa. Umpan balik ini dapat diberikan pada siswa untuk membantu siswa dalam memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Lalu yang keenam, yaitu mengintegrasikan aktivitas yang beragam. Dalam hal ini, guru dapat memberikan tambahan seperti berbagai aktivitas dalam rencana pembelajaran, seperti diskusi, proyek, dan eksperimen. Hal ini dapat membantu siswa belajar dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Lalu yang terakhir, yaitu mengikuti perubahan dan adaptasi. Dalam hal ini, guru harus siap untuk menyesuaikan rencana pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan kemajuan siswa. Dengan demikian, pembelajaran ini dapat lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan individu. Halo, terima kasih bagi yang menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.